Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali untuk pertemuan kita dalam masa Prapaskah. Ini adalah pertemuan keberapa? Ya, benar sekali, pertemuan yang ketiga. Hari ini tema kita adalah manusia dipanggil untuk hidup bersesama. Hidup bersesama bukan berarti hanya sekedar hidup bersama orang lain. Hidup bersesama artinya kita bersedia untuk menjadi sahabat untuk semua orang. Karena dengan hidup bersama belum tentu kita bisa menjadi sahabat dengan orang lain. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Kisah Para Rasul yang mengisahkan jemaat-jemaat perdana yang saling membagikan kasih kepada orang lain. Mereka berkumpul bersama, berdoa bersama, dan makan roti bersama. Ini adalah hal sederhana di mana jemaat perdana, para murid menunjukkan kasih bahwa mereka mau hidup sebagai sahabat untuk orang lain. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, mari kita lanjutkan dengan sebuah lagu. Halo adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Kau anugerahkan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul dan melaksanakan pendampingan kami yang ketiga pada hari ini. Kami mohon, ya Bapa, bantulah kami agar kami dapat tergerak untuk selalu menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kami semua bersama-sama dapat merasakan kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui perantara Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Hai adik-adik, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah
kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memulai permenungan kita pada pertemuan kali ini, Frater ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik semua. Ketika mendengar kata pohon, apa yang adik-adik bayangkan? Nah, biasanya pohon memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, keempat ada bunga, kelima ada buah. Nah, masing-masing komponen ini ketika bersatu kemudian membentuk sebatang pohon yang utuh. Adik-adik yang terkasih, dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, yakni dari Kisah Para Rasul, kita mendengarkan mengenai cara hidup jemaat yang pertama. Nah, siapa yang masih ingat apa saja ciri khas dari cara hidup jemaat yang pertama yang kita dengarkan dari bacaan tadi? Ya,
Yang pertama, mereka selalu tekun berkumpul dan berdoa bersama-sama. Kemudian ciri khas yang kedua apa? Ya, yang kedua, mereka selalu membagi-bagikan atau menjual harta milik pribadi mereka untuk sesama mereka yang berkekurangan atau untuk kepentingan bersama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jemaat gereja perdana ingin memberikan teladan hidup bagi kita, betapa pentingnya hidup sebagai saudara, hidup saling mengasihi, dan hidup dalam persatuan atau persekutuan. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam hidup keseharian kita pun semua diundang untuk senantiasa sadar bahwa kita adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Kita juga hidup dalam persekutuan dengan sesama. Oleh karena itu, kita harus senantiasa saling mengasihi, saling membantu. Nah, apa saja contoh-contoh tindakan konkret yang bisa adik-adik lakukan? Nah, salah satu contoh misalnya ketika sedang belajar. Nah, mungkin ada teman dari adik-adik yang masih belum mengerti mata pelajaran yang waktu itu ia pelajari. Nah, karena kemungkinan adik-adik sudah tahu lebih dahulu, adik-adik bisa membantu teman yang belum mengerti. Atau ketika ada teman yang mungkin lupa bawa uang jajan. Nah, adik-adik mungkin memiliki uang jajan lebih dari orang tua, bisa saling berbagi terhadap teman yang lain. Atau contoh lain misalnya ketika di rumah, adik-adik sedang asik bermain, kemudian ada kakak yang membutuhkan pertolongan. Nah, karena adik-adik melihat bahwa kakaknya atau mungkin temannya juga sedang membutuhkan pertolongan, adik-adik bisa berikan tangan untuk membantu. Nah, itu merupakan salah satu wujud konkret dalam tindakan atau kehidupan kita sehari-hari, bagaimana mewujudkan iman kita dalam kasih kepada sesama, mewujudkan iman kita dalam persekutuan atau berrasa kita terhadap sesama yang membutuhkan. Nah, di masa Prapaskah ini kita mengenal ada yang namanya APP Prapaskah. Nah, apa itu? Itu merupakan salah satu sarana di mana kita bisa mewujudkan tindakan berbela rasa kita dalam berderma. Nah, adik-adik yang terkasih, kita kembali ke ilustrasi di awal tadi mengenai pohon. Nah, pohon tersebut bisa bertahan atau berlangsung, bisa bertahan hidup karena setiap komponennya saling mendukung. Nah, bisa adik-adik bayangkan sendiri ketika sebatang pohon misalnya tidak memiliki akar, apa yang akan terjadi pada pohon itu? Tentu pohon itu akan mati. Jika pohon itu juga tidak memiliki daun. Nah, adik-adik bisa membayangkan, pasti lama-kelamaan pohon itu batangnya akan kering, kemudian juga mati. Nah, dari ilustrasi ini adik-adik sekalian, jika dikaitkan dengan bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, sebenarnya kita semua diajak bahwa diri kita sendiri tentu tidak mampu hidup dalam kesendirian. Kita membutuhkan orang lain. Begitu juga sesama kita. Mereka tidak mampu hidup dengan diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan diri kita. Dengan demikian, sesama kita dengan diri kita membutuhkan relasi untuk saling membantu hidup dalam persekutuan. Itulah gereja. Maka adik-adik yang terkasih, mari melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dari Kisah Para Rasul, Jemaat Gereja Perdana
telah memberikan teladan bagi kita betapa pentingnya membangun kesadaran sebagai sebuah persekutuan. Maka marilah dalam hidup keseharian kita senantiasa mewujudkan semangat persaudaraan, semangat berbelarasa, semangat kasih dalam persekutuan. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Salam misioner, selamat pagi adik-adik sekami. Kita berjumpa lagi pada hari Minggu ini di pertemuan aksi puasa pembangunan yang ketiga. Nah, hari ini juga adalah hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Kakak Alma akan membantu adik-adik dalam membuat kreativitas pada hari Minggu ini. Nah, akan kita siapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kreativitas pada hari ini. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu adik-adik dapat mencetak atau memprint gambar pola seperti ini. Ini adalah gambar pola untuk junior, kelas junior atau untuk kelas kecil. Dan ini adalah gambar untuk pola untuk kelas senior atau kelas besar. Nah, alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat kreativitas kita pada hari ini adalah gunting, lem, double tip, dan selotip. Adik-adik juga jangan lupa menggunakan pensil warna atau spidol. Nah, gambar yang sudah adik-adik cetak atau adik-adik print untuk kelas junior, polanya seperti ini ya adik-adik. Nah, adik-adik dapat menggunting pola seperti ini dan nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, setelah adik-adik menggunting pola kotak seperti ini, nah adik-adik dapat mewarnainya dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah adik-adik warnai, adik-adik dapat melipat semua garis putus-putus yang ada pada pola ini. Adik-adik dapat melipatnya dan akan membentuk kotak. Jangan lupa bagian atasnya ini nanti dilubangi. Dan hasilnya seperti ini. Nanti adik-adik dapat menuliskan nama adik-adik. Ada doa, ada derma, ada kurban, ada kesaksian. Nanti di bagian atasnya seperti ini. Untuk sekami kelas senior atau kelas besar, setelah adik-adik mencetak gambar seperti ini untuk pola kotak kasihnya, adik-adik dapat menggunting pola ini dan hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah adik-adik menggunting pola seperti ini, adik-adik dapat menuliskan wujud pada wujud doa, wujud derma, wujud kurban, dan wujud kesaksian. Nah, adik-adik dapat menuliskan wujud-wujudnya, contohnya seperti ini ya. Contoh untuk wujud doa, contoh wujud derma, kurban, dan kesaksian. Ini contoh-contohnya ya adik-adik, tapi adik-adik dapat memberikan wujud-wujud doanya pada kotak ini. Nah, setelah adik-adik menuliskan wujud-wujud doanya, wujud-wujud derma, kurban, dan kesaksian, adik-adik dapat melipat polanya seperti membentuk kotak ya. Jadi adik-adik dapat membentuk kotak seperti ini. Boleh diwarnai, boleh tidak, itu keinginan adik-adik ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa nanti di bagian atasnya adik-adik melubanginya untuk dapat membuat lubang pada kotak ini ya. Jadi nanti adik-adik menuliskan wujud doanya seperti ini. Nah, untuk alternatif aktivitasnya untuk kelas
senior, junior, dan SD, adik-adik dapat membuat kotak sendiri dari dos bekas seperti ini. Ya, adik-adik dapat mengumpulkan di sekitar rumah adik-adik dos-dos bekas seperti ini. Nah, nanti setelah adik-adik memiliki dos-dos bekas seperti ini, adik-adik dapat membungkusnya seperti ini. Ya, jadi nanti kotaknya ini cantik kalau dibungkus dengan warna kesukaan adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik dapat menuliskan wujud-wujud doanya pada kotak kasih sekapi ini, dan hasilnya seperti ini. Jadi nanti ada wujud doanya, ada wujud dermanya, ada wujud kurbannya, dan ada wujud kesaksian. Nah, jangan lupa nanti di bagian atasnya adik-adik melubanginya agar dapat membuat kotaknya seperti ini. Oke, adik-adik sekami, selamat mencoba. Adik-adik sekalian, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja melalui pertolongan Roh Kudus-Mu senantiasa mampu mendorong seluruh umat untuk saling mengasihi dan menghayati masa pertobatan ini dengan berbuat baik kepada semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi tanah air Indonesia. Ya Bapa, berikanlah kedamaian dan kemajuan bagi tanah air kami yang sedang berjuang dalam mengatasi masalah wabah penyakit dan bencana alam yang terjadi saat ini, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi sesama yang sakit dan menderita. Ya Bapa, curahkanlah sentuhan kasih-Mu bagi sesama kami yang sakit dan menderita, agar mereka tetap kuat dan selalu mengandalkan-Mu dalam hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, berikanlah kesabaran dan kekuatan kepada orang tua kami dalam mendidik dan membesarkan kami. Lindungilah dan sertailah orang tua kami agar selalu sehat dan terhindar dari mara bahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik sekalian, setelah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita, marilah kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik, pertemuan hari ini telah selesai. Marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan untuk menutup kegiatan pada hari ini. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan bina iman anak dengan penuh semangat. Ya Bapa, berkatilah selalu kami anak-anak-Mu, agar kami dapat tumbuh menjadi anak yang baik, ceria, dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami. Nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap.
Tuhan sertamu. Kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Nah, semoga adik-adik sekalian juga menghayati semangat untuk berbagi dan menolong orang-orang di sekitar kita. Adik-adik ingat ya, melalui budi baik sesama, kita juga bisa membantu teman-teman kita untuk merasakan kebaikan dan kemurahan hati Allah. Demikianlah pertemuan kita adik-adik sekalian. Ingat untuk selalu berbagi dengan sesama dan juga selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini dengan cuci tangan, memakai masker bila keluar rumah, dan selalu istirahat dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa di temuan berikutnya. Bye. Aku diberkati